Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, wa bil khusus seluruh jajaran pengurus DKM Masjid At-Taqwa, juga majelis ta'lim Hawa, serta jamaah Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan duha hari ini. Mudah-mudahan seluruhnya Allah berkahi dan merahmati. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, tentunya kalimat pertama yang tadi disampaikan adalah kalimat hamdalah, dengan harapan Allah Azza wa Jalla senantiasa anugerahkan nikmat yang luar biasa buat kita semua, wabil khusus nikmat iman dan juga Islam, supaya kita tetap istiqomah memeluk agama Islam sampai akhir hayat datang kemudian. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Ibu-ibunya sehat ini, Bu? Banyak banget di sini kumpul. Mau ketemu Agim ya, Bu ya? Kayaknya bakal selfie ini. Instastory rame nanti nih. Ngaji sama Agim. Ditunggu like-nya lah. Bapak-bapak alhamdulillah hadir juga, Pak. Tapi ini di mana-mana, Pak ya. Memang sudah akhir zaman kayaknya. Kalau ibu-ibu lebih banyak daripada sudah banyak perang terjadi, zaman fitnah datang, memang bentar lagi kiamat kayaknya ini. Keluarlah judul 3 optimisme dalam hidup. Ini dihadirkan, Pak, supaya setiap kita selalu memandang positif apapun yang terjadi. Bahkan ketika ada dosa yang kita lakukan, tetap cara pandangnya harus positif. Ini agak-agak bahaya nih kalau cuma sepotong bahari. Jadi kesalahan pun, dosa pun kita harus baca dalam konteks kacamata yang positif, sehingga tetap melahirkan optimisme gitulah. Contoh dulu di zaman Nabi Isa alaihi salam, itu kan sleting sama Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya sama Nabi Isa ya beda-beda berapa tahun lah begitu. Lebih tuaan Nabi Yahya dibanding Nabi Isa. Dua orang Nabi ini, Pak, punya cara pandang yang berbeda, tapi dua-duanya saling melengkapi. Nabi Yahya kalau lihat sesuatu akan lihat sisi madorotnya, akan lihat sisi negatifnya. Kenapa? Antisipasi, hati-hati, waspada. Itu Nabi Yahya. Jadi kalau ketemu orang, lihat dulu atas bawah. Ini baik apa buruk nih pengaruhnya. Itu Nabi Yahya, karena waspada. Itu sama seperti ungkapan Ronggo Warsito ketika beliau menyampaikan zaman iki zaman edan, sing ora milu edan ora. Ya ada apa? Ya ada orang Jawa pasti ngerti, nggak orang Betawi ini. Apa lu kata? Maksudnya lu kata Ronggo Warsito, zaman ini zaman edan. Siapa yang nggak ikut edan nggak bakal kebahagiaan. Bagi mereka yang istiqomah satu sing eling lan was bodoh, sadar dan hati-hati. Nah, maka Nabi Yahya memainkan peran hati-hati.
Pokoknya lihat orang, lihat sesuatu, lihat sisi negatifnya, lihat madorotnya, lihat dampak negatifnya. Di situ beranak beliau sebagai seorang nabi untuk apa? Antisipasi. Jangan-jangan gitu. Kalau Nabi Isa alaihi salam sudut pandangnya berbeda, karena kalau sama nggak seru. Justru seru itu kalau beda. Ibu makan nasi, lauknya sama nasinya. Ibu makan nasi nih, lauknya sama kayak nasi. Bentuknya sih kayak ayam, tapi bahannya dari nasi. Gak seru. Ibu ditanya, ibu makan apa? Makan nasi. Sama apa? Sama nasi. Gak seru. Atau kalau orang Indonesia makan nasi, makan mie campur sama-sama karbo itu. Kan gak terang seru. Makan nasi sama apa? Daging. Makan nasi sama apa? Ikan. Beda itu jadi seru. Karena kalau sama nggak seru. 2024 beda yang bikin seru. Coba kalau sama garam, nyoblos, di MK, di KPU, bodoh, semua sama yang gak seru. Ngapain ada kampanye kan? Justru karena beda. Segitu doang bu nih. Ini mah tipis-tipis saja lah. Nah hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Jadi Nabi Isa justru sudut pandangnya beda. Nabi Isa selalu melihat sisi positifnya. Pokoknya positifnya apa, baiknya apa, bagusnya apa, itu ditonjolkan. Bukan berarti menafikan jeleknya, tapi yang bagus didahulukan. Nabi Yahya bukan menafikan yang bagusnya, tapi yang buruk didahulukan supaya menimbulkan antisipasi. Hati-hati kalau Nabi Isa dalam rangka rekonsiliasi. Kenapa? Yang baik yang diingat, yang baik yang dilihat. Supaya apa? Muncul rekonsiliasi. Nih istilah ini ramai soalnya kemarin. Rekonsiliasi. Nah hadirin Fatimah rahimahumullah, ada kasus Pak, ada seekor anjing jadi bangke, ada ditumpukan sampah. Nabi Isa dengan Nabi Yahya lihat, kata Nabi Isa, kata Nabi Yahya, bau banget ini, udah bangkainya dari anjing, adanya di atas tumpukan sampah, bau. Kata Nabi Yahya, kata Nabi Isa, bagus dan putih sekali gigi anjing ini. Oke lah yang bangkainya ada, tapi gigi putihnya bagus. Kata Nabi Isa, itu objeknya sama lah. Cuman yang satu lihat sisi yang negatif, yang satu lihat sisi positif. Itu melahirkan optimisme kalau melihat sisi yang positifnya. Maka pertemuan hari ini sambil nunggu guru kita ngobrolin Pak, biar kita punya semangat yang optimis akan melihat sesuatu dengan sudut pandang positif daripada sudut pandang negatif. Tapi memang ada momennya, saat momen tertentu mungkin kita dahulukan negatifnya. Dalam momen tertentu, misal jam 2 dini hari, gerbang dikunci, pintu dikunci, jendela dikunci. Ada orang masuk halaman rumah kita jam 3 dini hari, bawa linggis, kira-kira mau ngapain? Mau husnudon dulu, suudon dulu. Ini jam 3 dini hari dibawa linggis, loncat, pagar dikunci, kok sudah ada di halaman rumah ini? Apa kita tawarin makan minum sekalian? Oh, Bapak mau tahajud ya Pak. Jam 3 udah keluar bawa linggis Pak. Jadi ini menempatkan waspada, menempatkan sisi positif dan negatif harus proporsional. Jadi ada masanya negatif duluan, ada masanya positif yang didahulukan. Biar clear tadi. Nanti kita ambil beberapa contoh termasuk syal yang saya pakai hari ini. Ini pemberian dari Bapak Ari Gunadi. Ini ngasih Pak atau pinjaman? Ayo pinjaman sudah ini. Ngasih Pak ya? Alhamdulillah. Kalau 2 kode lebih bagus Pak.
Baik hadirin ikhwatiman rahimakumullah, termasuk Palestina, kita mau lihat sisi negatif atau positifnya, tetap akan ada sudut pandang itu. Nah hadirin ikhwatiman rahimakumullah, saya ambil contoh dulu tentang dosa atau kesalahan. Biar ini di awal dan lebih selesai di awal. Saat orang bikin dosa, entah kesalahannya apa, zahirkah, batinnya, besarkah atau kecilnya, maka optimismenya adalah kata Allah Azza wa Jalla di surat Az-Zumar ayat 53, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Dosa dilakukan Pak, besar dosanya, jangan putus asa. Karena janji Allah Pak, dosa sebesar apapun kalau minta ampun kepada Allah pasti. Dosa sebanyak buih di lautan kalau minta ampun sama Allah maka pasti. Prinsipnya adalah kalau bikin dosa buru-buru sadar, biar segera minta ampun, biar segera dihapuskan. Kadang-kadang kita bikin dosa sudah tidak optimis, tidak sadar kalau itu adalah dosa. Akhirnya ketika melakukan dosa, boro-boro sadar, boro-boro tobat, anteng aja dengan dosanya. Ini jadi masalah. Tapi kalau ada orang bikin dosa, dalam surat Ali Imran ayat 135, Allah Azza wa Jalla tegaskan kalau ada orang bikin dosa, zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dia langsung ingat sama Allah, langsung mohon ampun kepada Allah. Itu rumusnya. Maka jangan pernah putus asa kalau kita masih sadar dan masih ingat dengan taubat. Insya Allah aman. Dosa sebanyak apapun, dosa syirik Ustaz, kalau sadar dan minta ampun pasti diampuni. Oh enggak, saat itu ada ayatnya di surat An-Nisa ayat 48, Allah enggak mau maafin dosa syirik. Betul. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan maafin dosa orang yang syirik. Betul. Kalau dia kagak tobat. Kalau tobat dimaafkan. Contoh, Umar bin Khattab dari kecil Islam atau musyrik dulu? Tobat atau tidak tobat? Selebihnya Allah maafkan atau tidak? Fix. Abu Sufyan bin Harb, musuh Nabi di perang Badar, musuh Nabi di perang Uhud, musuh Nabi di perang Khandaq, musuh Nabi di beberapa perang lainnya, sudah bunuh orang Islam juga cukup banyak. Tobat tidak tobat? Dimaafkan tidak? Khalid bin Walid, Nabi sampai kalah pada perang Uhud gara-gara strateginya Khalid bin Walid. Taubat, masuk Islam, dimaafkan. Maka prinsipnya sebesar apapun dosa sadar dan kemudian taubat. Selesailah. Dan hadirin ikhwati rahimakumullah, di antara mekanisme taubat adalah istighfar. Di sini suka ada yang sholawat istighfar kayak gitu. Kalau yang biasa kan astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah. Rabbal baraya, astagfirullah minal. Baik, itu yang biasa kita baca. Ada lagi yang lain gak iramanya? Ada. Sudahlah itu. Istighfar ini jadi penting dan dahsyat. Kenapa? Salah satu cara dan mekanisme agar kita bisa taubat, sadar akan kesalahan, kemudian taubat. Boleh saya tanya, yang hadir di sini, yang sehari ini dari pagi sampai maghrib, yang baca istighfar 100 kali ada? Ada.
Yang sehari dari pagi sampai maghrib 200 kali baca istighfar ada? 300, 400, 1000. Wah, ini mah kelar semua nih urusan. Dakhala jannah insyaallah. Nah, hadirin khadiman rahimakumullah, kenapa saya tanya begitu? Nanti Bapak Ibu buka surat Al-Anfal ayat 33. Surat ke-8 ayat 33 ini ayat dahsyat. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim." Kata Allah Azza wa Jalla, Allah tidak akan mengazab selama kamu masih ada di tengah-tengah mereka. Kamu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan ayatnya, Pak. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka mengucapkan istighfar. Ibnu Abbas radhiyallahu an baca ayat ini kemudian menjelaskan ada dua jaminan dari Allah bagi manusia. Selama dua jaminan ini masih ada, maka tidak boleh Allah mengirimkan azab kepada hamba-hambanya. Satu, selama masih ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azab nggak boleh turun. Yang kedua, selama orang-orangnya masih istighfar. Selama dua ini ada jaminan Allah, azab gak akan turun. Tapi kata Ibnu Abbas, nabinya sudah, berarti berapa lagi jaminannya? Terus orangnya nggak mau istighfar, gimana nasibnya? Hadirin rahimakumullah, maka pastikan istighfar ini jadi pusaka kita sebagai umat muslim. Jangan pernah lupa baca istighfar kapanpun, dimanapun, selama tempatnya pas dan sesuai dengan adab. Di WC nggak boleh, tapi di luar WC istighfar. Dan itu singkat, astagfirullah, selesai. Tidak usah dinadakan kayak tadi, usah dinadain kelamaan. Yaudah astagfirullah aja. Bapak lagi masak, ibu lagi masak, bapak lagi bawa mobil, baca istighfar. Kenapa? Menahan azab dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan pemimpin kita juga suka istighfar. Biar azab tidak diturunkan ke Indonesia. Amin, Pak ya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam praktekkan supaya istighfar jadi habit keseharian, Pak. Nabi 100 kali istighfarnya sehari. Sehari semalam bisa jadi 200. Maka tadi saya tanya, berapa kali kita istighfar? Perbanyak istighfar agar kita tidak kena azab. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, bahkan dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 10. Kata Allah Azza wa Jalla, "Faqul tastaghfiru rabbakum." Maka perbanyaklah membaca istighfar. Apa untungnya istighfar? Tidak hanya ditahannya azab. Ayat 11 surat An-Nuh menjelaskan, "Yursilis sama." Maka Allah turunkan hujan dari langit. Yursilis sama. Diturunkan hujan dari langit dengan jumlah yang sangat lebat. Jadi kalau kita sekarang ini kan musim kemarau, tapi alhamdulillah sudah beberapa kali. Di sini sudah berapa kali hujan? 2 kali, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa kita sudah mulai istighfar. Karena kemarin-kemarin mungkin istighfarnya agak-agak jarang. Makanya hujannya Allah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak istighfar, tidak hanya sholat istisqonya saja, Allah turunkan hujan. Bahkan nggak cuma hujan, Pak. Ayat ke-12-nya, wa yumdidlakum bi amwali wa banin, dan Allah lipat gandakan harta dan juga anak. Jadi anaknya pun dilipat. Entah dari satu bibit atau berapa bibit saya nggak tahu, pokoknya digandakan, dibanyakin, mungkin berkahnya memang.
Nah hadirin ikhwatina rahimakumullah, maka bangun optimisme Pak. Saat kita punya kesalahan, apapun kesalahannya, maka selama punya istighfar, selama menyadari kesalahan dan bertaubat, maka tidak ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah. Saya termasuk Ustaz yang nggak mau gini Pak, sering nakut-nakutin jamaah dengan kematian. Dalam pandangan saya, sebetulnya kematian itu indah, bahkan menyenangkan. Jadi jangan sampai dibayangkan mati itu horor dan kita hanya terjebak dengan industri film, Mbak. Kalau kematian itu sundel bolong, kuntilanak, tuyul, suster ngesot, apalagi ya. Pagi sekarang filmnya bisikan kematian, ya, horor. Dan itu memang disukai oleh masyarakat kita. Padahal, saya ulang Pak, padahal kalau orang memahami kematian yang sebenarnya menyenangkan, Mbak, sangat menyenangkan. Ustaz pernah ngalamin? Belum. Kok bisa tahu itu menyenangkan? Kata literatur. Karena kalau saya ngalamin, saya nggak ngomong di sini. Sekalinya saya ngomong di sini, Bapak Ibu nggak akan ada di sini. Itu orang kok ada di mimbar. Bukannya seminggu kemarin lewat. Nggak mungkin Bapak ada di sini kalau saya nonton di sini. Nah hadirin ikhwatina rahimakumullah, Ustaz tahu dari mana kematian itu menyenangkan? Ada ungkapan dari seorang Nabi Ibrahim alaihi salam. Cerita ini memang diperdebatkan kesahihannya, tapi saya sampaikan dalam rangka mengambil hikmahnya, bukan konten benar salahnya, tapi ini cerita diperdebatkan, saya ambil hikmahnya. Nabi Ibrahim Pak didatangi malaikat Israel, dan biasa kalau malaikat sama Nabi suka ngobrol, kecuali sama kita Pak Israel nggak ada ngobrol-ngobrolnya. Nggak ada ngobrol-ngobrol. Kalau Nabi ngobrol, kata Israel, wahai Rasul, assalamualaikum. Kata Nabi Ibrahim, waalaikumsalam. Saya Israel. Kata Ibrahim, saya Ibrahim. Apa nih? Kata Israel, saya datang mau mencabut nyawa, perintah Allah. Kata Ibrahim, ente tahu nggak aneh siapa? Tahu Ibrahim. Iya. Tahu nggak aneh siapa di sisi Allah? Khalilullah, kekasih Allah. Betul kata Ibrahim. Logikanya, mana mungkin kekasih bunuh kekasih? Kata Israel, terus gimana dong? Ente tahu nih siapa? Tahu Khalilullah. Nah, Khalilullah itu kekasih Allah. Gak ada ceritanya kekasih bunuh kekasih. Israel diem. Mungkin dia agak-agak bingung. Begini jawabannya. Ini di luar ekspektasi. Tapi karena ini Nabi dan biasa diajak ngobrol, akhirnya Israel kembali dulu ke kearifan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Allah, kenapa kok kagak jadi? Ibrahim punya jawaban, ya Allah. Katanya mana mungkin kekasih bunuh kekasihnya. Lah saya jadi kagak bisa jawab itu. Kata Allah, jawab dong. Bagaimana jawabnya ya Allah? Kata Allah, jawab kepada Ibrahim, sampaikan kepada Ibrahim, kenapa tidak mau mati? Adakah kekasih yang tidak mau ketemu dengan kekasihnya? Kata Allah kepada sudah siap tuh. Ketika Ibrahim bilang, aneh udah bilang nggak mungkin kekasih bunuh kekasihnya, kata Ibrahim. Kata Allah, mana ada kekasih yang tidak mau ketemu dengan kekasihnya? Ibrahim mikir, jadi pulang. Itu kematian begitu Pak bagi para nabi. Itu Nabi Ibrahim. Kita geser ke Nabi Muhammad. Kalau ini kisahnya pasti sahih, saya pastikan. Kayak yang tadi diperdebatkan. Nabi Allah Muhammad Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ziarah ke kuburan Baqi. Beres ziarah, pulang di tengah jalan ketemu namanya sahabat Abu Muwaihibah. Kata Nabi kepada Abu Muwaihibah, wahai Abu Muwaihibah, tadi saya diajak ngobrol sama Allah. Bukan itu Pak, Allah yang ngajak ngobrol. Dikasih dua pilihan. Pilihan pertama kata Allah, saya dibukakan pintu dunia. Pokoknya dunia dan seisinya Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti kalau aku meninggal, dakhalal jannah. Itu sama kayak doa Rabbana, sama. Kata Nabi lanjutannya, opsi yang kedua, pilihan yang kedua, Allah menawariku pulang, bertemu Allah dan bersama dengan Allah. Cuman dua pilihannya. Maka Abu Muhammad langsung, ya Rasulullah, demi Allah, pilih nomor satu.
Engkau diberikan isi dunia, engkau mati dakhalal jannah. Ambil pilihan nomor 1. Maka jawaban Nabi, tidak wahai Abu Muwaibah, demi Allah aku pilih nomor 2. Ini untung belum musim capres yang ada nomornya. Untung, karena kalau ada saya dianggap kampanye nanti. Lagi juga ada 3 bukan 2 ini. Nah hadirin ikhwatina rahimakumullah, kata Nabi saya pilih 2. Saya ingin pulang kembali ketemu dan bersama dengan Allah. Surga tidak menarik. Karena kematian itu mempertemukan sepasang kekasih. Di sini ada yang belum nikah? Yang paling belakang kayaknya belum nikah. Oh sudah, maaf. Saya pikir yang belakang baru usia 17 tahun. Maaf. Ada yang belum nikah? Ada yang LDR? Long apa tuh namanya? Ya LDR tahunya saya. Yang enggak jarang ketemu. Kalau ketemu senang sedih. Ini LDR nih suami istri, misalkan kerjanya 3 bulan sekali baru ketemu. Itu pas ketemu senang sedih. Senang. Sedih juga bisa jadi sih. Tapi rata-rata orang senang lah ya. Itu namanya pertemuan sepasang kekasih. Nah Nabi Muhammad daripada dapat dunia dan surga lebih baik ketemu dengan Allah. Ustaz wajar lah, itu kan Nabi. Kematian bagi Nabi menyenangkan, kita kan bukan Nabi. Saya contohin Pak, ada orang yang bukan Nabi tapi punya keinginan meninggal juga. Nabi SAW sedang sakit Pak, menjelang wafatnya. Fatimah datang, kemudian Nabi bisikin sesuatu ke Fatimah. Fatimah nangis. Dibisikin lagi oleh Nabi, Fatimah senyum. Aisyah ngeliatin, nih orang kenapa dibisikin nangis. Udah gitu dibisikin senyum. Ngomong apa sih Nabi? Cuman karena lagi kondisinya nggak memungkinkan nanya, Aisyah tahan Pak. Nabi wafat, Nabi dikubur, Aisyah datangin rumah Fatimah nanya, karena penasaran, kepo, kok bisa-bisanya Fatimah pertama nangis kemudian senyum. Akhirnya Aisyah nanya, Fatimah, waktu engkau bersama Nabi di akhir hayat Nabi, engkau dibisiki oleh Nabi kemudian engkau menangis. Setelah itu dibisiki lagi oleh Nabi kemudian engkau tersenyum. Apa yang Nabi sampaikan kepadamu wahai Fatimah? Saya penasaran. Maka jawaban Fatimah, bisikan yang pertama, wahai Ummul Mukminin Aisyah, Nabi cerita kalau Nabi sebentar lagi wafat. Aku nangis. Anak kehilangan bapak, fitrah nangis. Saya sedih, saya nangis. Bisikan yang kedua, ketika Nabi bisikin lagi kepadaku, kata Nabi, orang yang akan menyusulku di antara ahlul baitku yang paling duluan adalah kamu. Maka Fatimah tersenyum. Dan ternyata 6 bulan setelah Nabi wafat, Fatimah wafat. Orang pertama dari keluarga Nabi yang pulang atau yang meninggal setelah Nabi wafat adalah Fatimah. Sebagaimana Nabi sampaikan. Dan itu menggembirakan Fatimah. Ibu bapak ke rumah sakit. Yang paling dekat sini Pak? Rumah sakit. Silakan, kata dokternya, penyakit bapak lumayan parah Pak. Hitungan sisi 6 bulan lagi Pak. Setelah itu bapak sudah lewat ini Pak. Mohon maaf, saya sudah berusaha sebaik mungkin Pak. Tapi kayaknya cuma 6 bulan lagi sisa waktu bapak. Kira-kira bapak pulang rumah sakit gimana? Senyum-senyum langsung syukuran? Kan gimana? Ini cerita nyata nih gimana? Ibu-ibu lah, ibu-ibu. Bu, aduh Bu, penyakit ibu sudah komplikasi ini. A, B, C, D udah kumpul semua itu. Reunian tuh penyakit di badan ibu. Kayaknya sih roman-roman tinggal 3 bulan lagi nih Bu. Kira-kira ibu pulang rumah sakit gimana? Alhamdulillah, aduh. Mana cicilan belum beres, anak belum gede, mana hajatan kemarin belum balik modalnya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kematian bagi kita jadi tidak menyenangkan.
Padahal Nabi Ibrahim konsepnya menyenangkan, Nabi Muhammad konsep menyenangkan, Fatimah menyenangkan. Kenapa? Karena kita khawatir dengan dosa yang kita punya. Ya Allah, masih dosa banyak, kota masih sedikit. Padahal Allah nyiapin mekanisme tobat. Kenapa harus khawatir kalau ibu bapak punya tobat? Itu pusaka Allah Azza wa Jalla saking maha baiknya menyiapkan waktu 70 tahun, pintu taubat tetap terbuka. Selama bapak ibu masih bisa bernafas, masih bisa diajak ngobrol, masih bisa untuk taubat. Makanya bangun optimisme. Ustaz, saya pernah dulu bikin salah besar, taubat. Jangan suudzon sama Allah. Kesannya Allah itu tidak pemaaf. Allah itu maha pemaaf. Tapi yang penting setelah tobat jangan Ini kemarin tobat, sekarang bikin ulang lagi. Tobat nasuhat aja. Kemarin perasaan itu, sekarang bikin ini jangan sampai. Jadi tobat itu harus, dan itu dalam rangka optimisme bahwa Allah itu maha baik, akan memaafkan dosa-dosa yang kita lakukan sebanyak apapun. Kenapa? Toh manusia, Pak, yang namanya manusia pasti punya salah. Yang hadir di sini ada 100-an orang ini, ada nggak yang nggak pernah punya dosa di sini? Boleh angkat kanan. Ada. Yang nggak pernah bikin dosa, lisannya, perbuatannya, boleh angkat kanan. Nggak ada. Berarti sama saya ini dosa semua. Karena Nabi SAW sampaikan kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Seluruh anak Adam pelaku dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah mereka yang bertaubat. Maka mudah-mudahan setiap kita pandai bertaubat. Nabi SAW memperbanyak istighfar. Bahkan doa rukunya pun ada redaksi Allahumma firlinya. Kenapa itu diulang-ulang? Mendekati akhir hayat adalah menjadi momen memperbanyak istighfar. Andai kapanpun kita pulang sudah tidak bawa dosa lagi. Dan ternyata kata Nabi SAW, masuk surganya kita bukan karena amal soleh, tapi ketika sudah dapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin ikhwati rahimakumullah, bahkan ya Pak, saking baiknya Allah, bahkan orang sudah masuk neraka bisa nggak masuk surga? Sudah masuk neraka nih, bisa nggak masuk surga? Bisa. Dalam hadis Nabi disebutkan ada penghuni surga namanya Jahannamiyun. Itu nama penghuni surga, namanya Jahannamiyun. Kenapa usah disebut Jahannamiyun? Karena mereka alumni Jahannam. Jadi dari Jahannam dulu, pendidikan berapa tahun, latihan dan segala macam, beres jadi alumni dakwah. Ada namanya Jahannami. Tapi tentu kita tidak mengharapkan yang seperti ini. Saya yang tanya, karena ini sering salah paham. Di sini ada yang mau dapat syafaat Nabi tidak? Ibu-ibu pengen syafaat? Bapak-bapak pengen syafaatnya Nabi? Bapak tahu nggak syafaat Nabi kasih buat siapa? Buat siapa, Bu? Umat Islam, Pak. Kata Nabi, syafaatku aku berikan kepada mereka yang berdosa besar. Oke, saya tanya lagi, Bapak pengen syafaat atau tidak? Ibu pengen syafaat atau tidak? Baik, saya tegasin lagi. Kata Nabi, syafaatku, kata Nabi, aku berikan kepada mereka yang melakukan dosa besar. Saya ulang lagi, Bu. Ibu mau syafaat Nabi tidak? Gak persis. Yang benar kan, Bu? Syafaat Nabi, Bu, yang disebut dengan syafaatul uzma, yang ada di padang mahsyar,
Yang orang datang ke Nabi Adam ditolak, orang datang ke Nabi Nuh ditolak, orang datang ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya nolak. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad, sampai kata Nabi Muhammad, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati. Maka kata Allah, idhab ila ummatik, pergilah engkau kepada umat wahai Muhammad. Dan umat Nabi waktu itu adanya di neraka. Jadi ibu mau dapat yang ini, bapak mau dapat yang ini, Pak. Logikanya Pak, kalau bapak mengharap yang ini berarti bapak ada di itu terus. Jadi perjelas dulu nih, bapak mau syafaat Nabi atau tidak nih? Dibilang tidak, kayaknya kurang ajar sekali. Digerang pengen, kok jadi masuk neraka dulu. Tapi ini beneran tak bisa begitu. Syafaat Nabi itu Nabi berikan kepada pelaku dosa besar. Kenapa bapak tidak berpikir gini Pak? Syafaat itu Pak, itu seperti KTBLC. Tahu KTBLC nggak? Ini yang milenial tahu KTBLC nggak? Kalau yang berumur saya tahu. KTBLC itu surat memo, surat sakti. Kalau sebetulnya saya nggak bisa masuk nih, tapi karena ada surat dari bapak siapa gitu, jadi bisa masuk. Nah itu namanya surat sakti itu. Misalkan saya datang ke Pak Haji Hasan, Pak Haji saya mau masuk STPI ini, aku kasih surat, itu surat sakti namanya. Itu syafaat namanya Pak. Kenapa orang berpikir butuh KTBLC, butuh surat sakti kalau dia bisa sendiri? Kalau dia bisa sendiri, butuh nggak KTBLC? Butuh nggak surat sakti? Tidak. Maka kata Allah Azza wa Jalla, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Siapa yang dapat catatan amalnya dengan tangan kanan, yuhasabu hisaban, maka dia dihisab dengan hisab yang langsung daholal jalan. Nggak usah ada KTBLC. Jadi saya tanya, bapak mau dikasih surat sakti apa tidak nih? Ustaz, kalau saya bisa langsung maka gak usah. Tapi kalau saya bilang nggak mau, katanya saya mandek. Yang udah jalan lah, saya ini macet. Intinya gini Pak, kalau kita tahu kita ini termasuk yang diderek apa yang tidak diderek, kita ini termasuk yang mogok apa yang lancar jalannya. Kalau sudah tahu mah enak. Terus jawabannya gimana dong Ustaz? Kita butuh tukang derek, butuh juga kita bisa jalan sendiri. Kalau kita mogok tinggal panggil tukang itu. Kalau kita mandek nih, butuh memo, butuh surat sakti, ya tinggal calling Rasul. Saya umat Rasul. Saya pikir saya bakal langsung ini. Macet. Tolong dong Rasul. Kata Ustaz Daniel katanya ada syafaat model begini yang bisa ngasih tolong kita ini kalau kita lagi macet begini. Oh ada. Jadi karena kita tidak tahu, maka dua-duanya butuh. Yo syafaat butuh, yo jalan langsung juga butuh. Karena kita tidak tahu, kita termasuk kategori yang mana. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, maka jangan khawatir Pak. Masuk surga karena ampunan Allah Azza wa Jalla. Yang penting Bapak sadar dan mohon ampun, taubat kepada Allah, selesai. Kalau toh harus mampir dulu ke neraka barang sehari 2 hari, mudah-mudahan segera Allah. Kan seharinya 1000 tahun Allah alam. Itu yang pertama, optimisme yang pertama. Yang kedua, optimisme dalam masalah takdir. Kadang-kadang Pak, kita ini kan mengeluhnya juga luar biasa. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 19, innal insana khuliqa halu'a, bahwasanya manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Jadi memang istilah halu kurang baik Pak dari dulu itu. Halu'a, keluh kesah, halunya doang ngayal ya. Itu kurang bagus banget. Jadi manusia itu diciptakan nantiasa berkeluh kesah. Dikasih nikmat mengeluh, kasih musibah mengeluh. Tahu maunya apa? Dikasih hujan
mengeluh. Dikasih kemarau, ya Allah hujan nggak turun-turun ini. Dikasih hujan, banjir, ya Allah hujan mulu ini. Maunya apa kata Allah? Kasih hujan, protes, dikasih ini, protes. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, optimisme dalam menghadapi takdir. Saya tanya dulu, yang hadir di sini nih, sepakat nggak kalau takdir itu ada yang baik, ada yang buruk? Ibu, sepakat nggak takdir itu ada yang baik, ada yang buruk? Ada yang bilang enggak? Setuju? Takdir itu ada yang baik, ada yang, nah, itu saya tanya gini lah, pilih nih Bu nih, takdir itu ada yang baik, ada yang buruk, atau takdir itu baik semua, atau takdir itu buruk semua? Mana yang Ibu pilih? Kayaknya beda lagi tadi perasaan pertama kali itu jawabannya. Berubah-ubah ini. Berubah-ubah ke keputusan MK. Maaf. Keceplosan. Hadirin Fatimah rahimakumullah. Jadi yang mana nih bro? Baik, takdir itu ada yang baik, ada yang buruk, atau baik semua atau buruk semua ini? Hah? Baik buruk. Yang bilang baik buruk angkat tangan. Ini hadiahnya umroh nanti nih kalau benar. Tapi dibayarin oleh KM ini. Hadirin Fatimah rahimakumullah. Berarti Pak, kalau kita yakin takdir itu ada yang baik, ada yang buruk, berarti Allah kurang baik dong sama kita ngasih takdir yang buruk. Ayo Pak. Ini sambil nungguin Ustaz Agim, kita mikir-mikir dulu. Tadi beresin sama beliau. Kan kalau salah gampang Pak. Kalau pemain pertama itu kalau salah nanti di backup sama pemain kedua. Jadi kalau salah aman. Saya tanya, kalau Ibu bilang takdir ada yang baik, ada yang buruk, berarti Allah nggak baik kok karena ngasih yang buruk. Berarti gimana dong ini? Semuanya. Walaupun Ibu mengalami musibah, musibah itu takdir yang ini buruk, ini baik. Saya minum dulu Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu, saya tegasin dulu nih Bu. Ibu kena musibah, meninggal suami, meninggal istri, kehilangan harta, sakit, kurang ini, kurang itu. Baik buruk? Baik buruk? Baik. Berarti saat Ibu kena musibah, sehebat apapun musibahnya, maka tetap bersyukurlah kepada Allah. Karena itu juga bagian daripada takdir yang baik. Alhamdulillah ada yang mati. Gitu. Gimana dong ini? Jadi buat kabarnya ada orang meninggal, jadi bukan langsung innalillahi, alhamdulillah. Ini kata Ustaz Daniel, alhamdulillah. Oh bahaya. Beresin dulu nih. Baik hadirin Fatimah rahimakumullah. Saya atur dulu ya. Allah menetapkan yang baik-baik. Nggak ada takdir yang buruk. Tahun berapa Bu? Ada lagu seorang artis, takdir memang kejam. Kayak ini emang jago. Kayak ngefans deh. Itu dikritik oleh MUI, disuratin oleh MUI. Kata MUI, jangan dilanjutin nih lagu, tarik dari peredaran. Kenapa? Karena lagu ini mendiskreditkan takdir. Kalau nggak salah begitu. Ini yang tahu cerita ini berarti udah tua nih. Karena yang milenial nggak tahu pasti nih. Hadirin Fatimah rahimakumullah, takdir itu baik semua, nggak ada jelek-jelek. Gak ada takdir yang jelek. Kalaulah kemudian Allah tetapkan sesuatu yang menurut kita tidak nyaman buat kita, gak enak buat kita, eksistensi takdirnya baik, cuman kita terimanya yang jadi kurang. Contoh, Ibu lagi sakit, demam, panas, DBD, dikasihlah makanan.
daging ayam sotonya, daging sapi rendangnya dimakan sama orang yang sakit demam berdarah, rasanya gimana? Yang salah makanannya atau orangnya? Jadi bukan masalah takdir, Pak, yang nerimanya aja yang sakit. Karena kalau toh diterima dengan lapang dada, hati yang tenang, hati yang ridho, musibah sebesar apapun tidak jadi beban. Persoalannya Bu, kita dikasih musibah dikit, baru juga dikit, langsung ngedumel. Jadinya musibahnya berasa nih, aduh, kok Allah ngasihnya bener begini ya, padahal tahajud sudah, duha sudah, dengerin ceramah sudah, kok gini-gini mulu, akhirnya muncul. Jadi sikap yang salah bukan pada takdirnya. Takdir itu baik, takdir itu indah, takdir itu selalu yang terbaik yang Allah berikan. Cuman diri kita yang nerimanya kadang-kadang benar, kadang-kadang. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, maka Nabi tegesin mu'ajaban li amril mu'min, ajaib urusan orang mukmin itu. Dikasih nikmat dia tinggal syukur, dikasih musibah dia tinggal baik syukur ataupun musibah, dua-duanya baik. Jadi mau dikasih musibah, ibu sikapi dengan benar, baik. Dikasih nikmat, disikapi dengan benar, baik. Maka takdir tidak ada yang kejam, tidak ada yang buruk. Sepakat ini? Sepakat ini, Bu? Baik. Saya kasih contoh. Kenapa kok bisanya takdir terasanya jadi nggak enak, padahal takdir apapun itu pasti baik. Persoalannya hati kita, bukan takdir. Ini contoh. Misalkan saya cerita, Bu, Pak, saya hilang mobil. Bapak Ibu ada yang sedih nggak kalau saya hilang mobil? Ada yang sedih? Biasa. Tapi kalau yang hilang mobil Bapak Ibu sendiri gimana? Kenapa sedih? Karena merasa, jadi kalau mobil saya hilang nggak apa-apa gitu. Kejam memang itu. Netizen Indonesia tega-tega. Padahal ini, kalau ibu kena musibah, ibu diajarin doanya apa? Inna wa inna. Baik, kita terjemahin dulu. Inna lillahi, sesungguhnya kita milik. Jadi yang punya itu siapa, Bu? Pemiliknya siapa? Yang punya kita siapa? Yang punya mobil. Terus kalau mobil ibu hilang, kenapa ibu sedih? Kan yang punya juga, baik mobil saya atau mobil ibu, yang punyanya tetap. Kenapa pas hilang mobil saya ibu nggak sedih, punya ibu sendiri bilang sedih? Padahal yang punyanya agak-agak ngaco ini. Kenapa? Enggak, ini beneran loh. Makanya innalillahi itu bukan ungkapan. Innalillahi itu peringatan dan nasihat. Kasarnya kayak gini, Bu. Ibu lagi sedih nih kehilangan sesuatu. Terus baca innalillahi, itu maksudnya kayak gini, memperingatkan kita, menasehatkan kita, ingat kalimat inna. Kenapa? Ketika kita kehilangan sesuatu, kita bilang innalillahi. Kita semua milik. Nah, sedihnya berkurang gitu. Itu fungsi dari kalimat inna lillahi, bukan ungkapan kalau ada orang meninggal. Ada orang meninggal baru inna lillahi, atau di mushola assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi. Yang meninggal segitu dong. Padahal ini itu nasihat. Kalau ibu kehilangan sesuatu, ada musibah yang menimpa, sakitnya kah, hilangnya kah, apanya lah segala macam, maka sebut kalimat inna. Kita semua milik Allah. Sehat yang milik siapa?
Kalau sehatnya Allah ambil, ya sudah, wong Allah pemiliknya kalau. Persoalannya lu, ketika harta atau nikmat ditaruh di hati, susah keluarnya. Bukan takdirnya yang bermasalah, ibu terlalu menyimpan nikmat itu dalam, sehingga ketika diambil sang yang punya oleh pemiliknya, kita sedih. Itu poin. Coba kalau taruhnya jangan di hati tapi di tangan. Ketika diambil, bapak-bapak tahu tukang parkir? Sini ada tukang parkir. Diambil mobilnya atuh, motornya atuh, tukang parkir masih sweet aja. Sambil ngerokok, pas kita taruh motor kagak ada orangnya. Giliran kita pulang, print. Intinya Pak, tukang parkir enjoy aja Pak, motor diambil, yang penting dapat 2.000 kelar urusan. Sesederhana itu Pak mensikapi milik, karena sebetulnya yang Allah tetapkan hanyalah titipan, dan ketika Allah punya keputusan ngasih nikmat, syukuri, ngasih musibah, sabari, selesai. Dengan dua cara itu kita bisa optimis, insya Allah musibah seberat apapun pasti akan berlalu. Ada judul film Bu, Badai Pasti. Di Palestina Bu sedang kena musibah. Tanah mereka dirampas, rumah mereka dirampas oleh penjajah. Ini persoalannya, tanah saya tempatin turun-temurun ratusan tahun, kok ujuk-ujuk dirampas, diambil dengan paksa. Yang punya rumah diusir. Maka mereka melakukan perlawanan. Inilah perlawanannya Bu. Jadi melihat fenomena Palestina, jangan melihat Palestina nyerangnya. Lihat apa yang jadi sebab orang Palestina menyerang, karena tanah dan rumah mereka dirampas. Saya kasih contoh Bu. Dalam hadis Nabi Bu, kalau kita punya harta di rumah, datang rampok, lawan jangan. Ternyata lawannya lebih jago Pak, kita matinya mati syahid. Itu kalau kita mempertahankan harta di rumah. Jangan sampai ada rampok, kita ini berangkasnya Bang, nah ini kunci mobilnya, yang Innova, Avanza, apa yang apa aja. Nggak gitu Pak, kita melawan Pak. Mempertahankan harta rumah kita dari perampok itu jihad. Maka kita melakukan perlawanan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Palestina. Begitu rumusnya Pak, mereka melawan dalam rangka mempertahankan rumah atau tanah mereka, atau mengambil kembali rumah dan tanah mereka. Itu prinsipnya. Maka musibah yang mereka alami, kita dukung perjuangannya, minimal dengan doa, syukur-syukur bisa donasi, supaya mereka tetap semangat memperjuangkan hak-hak mereka kembali. Jangan terlalu banyak diskusi, tapi kan Hamas begini, Hamas begitu, kurang tepat diskusinya. Kalau mau diskusi, beresin dulu perangnya. Ada orang Pak kecelakaan, ketabrak mobil, ternyata dia adalah penganut aliran sesat. Ketabrak mobil nih, penganut aliran sesat. Kita mau tolong, diskusiin dulu aliran sesatnya atau bukan, atau tolongin dulu orangnya. Ntar Bang ya, tabrak nih kan. Jadi ini sesat ini Pak. Ini sesat ini saya. Kalau itu kemudian dilakukan, mati keluar orangnya Pak. Harusnya tolongin dulu, bawa rumah sakit dulu, rawat dulu, baru diskusiin ini orang aliran sesat atau bukan. Ini belum apa-apa sudah celak sana, celak sini, hujat sana, hujat sini lah. Mereka lagi dibunuh kok kita malah debat. Gitu aja sih poinnya Pak. Nggak bisa bantu Ustaz dengan tenaga, dengan uang, doain. Minimal doa, jangan sampai mencela. Saya miris aja Pak, banyak Ustaz
yang kemudian kok rame-rame malah mencela orang-orang Palestina, entah Hamasnya, Fatahnya atau yang lain. Sah-sah saja diskusi ilmiahnya, tapi kurang tepat waktunya. Karena segala sesuatu butuh waktu yang tepat. Jangan sampai kemudian dipaksakan. Nanti sajalah diskusinya. Beresin dulu nih orang-orang Palestina. Rumah sakit Pak yang orang Indonesia bangun, itu rumah sakitnya dibombardir. Jadi wajar kalau kita bela dan mempertahankan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kalau pengantin sudah datang, lengsernya pamit. Jadi 2 aja, bukan ini 3 ya jadinya. 2 aja lah. Yang 3 nanti disempurnakan, dilengkapi oleh guru kita bersama, oleh ustadz kita bersama. Siapkan telinganya, siapkan matanya yang agak-agak ngantuk dipijit sama orang di belakangnya biar lebih fresh gitu. Mungkin haus, monggo ambil air minumnya. Yang pengen ke kamar mandi silakan ke kamar mandinya, biar nanti pas dengerin ustadz kita lebih fresh, lebih tenang, lebih maksimal. Insya Allah beresnya kayaknya menjelang asar. Enggak ya, capean nanti ustadz kita. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah, sebagai kesimpulan, terimalah takdir apapun yang Allah tetapkan. Insya Allah takdir itu pasti terbaik bagi kita semua. Jangan pernah mengeluh dengan ketetapan takdir, syukuri saja dulu. Bahkan musibah yang Allah berikan bisa jadi wasilah Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan yang pertama, pastikan ingat dan sadar akan kesalahan. Iringilah dengan istighfar dan taubatan nasuha agar Allah memaafkan dosa-dosa kita dan kita menjadi pribadi yang jelas pahalanya, yang jelas pahala jannahnya. Baik, saudara yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.